Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan masuk di perkuliahan KMB 1. Untuk tema hari ini adalah pemeriksaan fisik dan anamnesa pada sistem pencernaan dan sistem perkemihan. Pokok bahasan yang pertama, kita akan masuk di anamnesa di sistem pencernaan. Jadi di sistem pencernaan itu, ini secara umum nanti kita akan jelaskan tentang anamnesa atau apa saja yang perlu kita kaji pada pasien-pasien di gangguan sistem pencernaan. Yang pertama kita tanyakan dulu terkait dengan demamnya. Biasanya pasien dengan gangguan sistem pencernaan itu mengeluh demam, ya biasanya lebih dari normal atau 37,5 ke atas, di mana demam ini menunjukkan adanya suatu infeksi bakteri yang masuk ke dalam saluran pencernaan, sehingga respon pertama tubuh itu adalah demam. Adapun kondisi di mana pasien ini mengalami hipotermi. Kalau demam itu dinamakan hipertermi, sedangkan hipotermi itu jika kondisi suhu tubuh itu di bawah normal, biasanya pada kondisi-kondisi yang sudah sepsis atau pasien ini mengalami infeksi yang sudah sampai sepsis. Yang berikutnya adalah kita tanyakan terkait dengan gejala mual dan muntah yang dialami oleh pasien. Kemudian kita tanyakan ada tidak cairan atau adanya cairan di rongga abdomen, sehingga biasanya pasien akan terlihat sesak napas. Kemudian yang selanjutnya kita tanyakan terkait dengan kondisi dehidrasi. Apakah pasien ini mengalami dehidrasi? Contohnya biasanya wajahnya pucat, kemudian kulitnya kayak elastisitas kulit atau turgor kulitnya turun, kering, rasa haus, itu berarti adanya tanda-tanda dehidrasi pada pasien. Biasanya terkait dengan penurunan nutrisi dan cairan pada pasien. Kemudian ada tidak distensi pada abdomen pasien. Ya, kita kaji ada tidaknya di daerah abdomen yang mengalami nyeri atau kencang pada daerah abdomen. Kemudian ada tidak bising usus yang terjadi pada abdomen. Kemudian kita juga kita lakukan di area abdomen itu seperti perut mengeras atau tidak, atau disebut juga dengan perut papan. Ya, di mana perut papan ini terjadi akibat adanya kontraksi otot-otot polos di area abdomen. Kemudian nyeri tekan di area abdomen. Kita tanyakan ke pasien apakah ada nyeri tekan pada daerah abdomen. Kemudian kita tanyakan juga terkait dengan pola eliminasi pada pasien tersebut. Bagaimana gangguan eliminasi, ada tidak untuk BAB-nya, kemudian berapa sehari berapa kali, kemudian konsistensi dari BAB, keras atau cair, ya, kemudian baunya seperti apa, itu juga kita tanyakan, kemudian kita catat untuk hasilnya. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik
dari bagian abdomen, kita tahu pemeriksaan fisik ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan inspeksi atau dilihat. Yang pertama dilihat adalah pasien apakah tampak pada area pipi atau tulang pipi terlihat menonjol atau terlihat menonjol ataupun cekung. Kemudian di area mata apakah terlihat cekung atau tidak. Biasanya terkait dengan pasien-pasien yang kurang nutrisi atau minim nutrisi. Ini akan terjadi cekung di area mata dan pipi terlihat menonjol. Kemudian di area lidah kita akan lihat area lidah apakah tampak kotor, lidah berwarna keputihan atau tampak kotor atau berwarna kemerahan. Biasanya terjadi iritasi pada bagian-bagian usus halus seperti tipoid dan yang lain. Biasanya akan menimbulkan warna lidah menjadi putih atau kotor. Kemudian kita kaji juga pernapasan, apakah pasien mengalami gangguan sesak napas atau nafas cepat dan dangkal. Biasanya terkait dengan adanya pembesaran abdomen sehingga dia akan menekan pada area paru-paru sehingga pasien ini biasanya mengalami sesak napas. Kemudian ada tidak pernapasan abdominal. Biasanya pasien-pasien ini mengalami nyeri pada abdomen akibat adanya perangsangan gangguan pada peritonium. Biasanya terlihat pernapasannya itu bukan hanya pernapasan dada, tapi pernapasan adanya abdomen yang naik turun. Kemudian ada tidak distensi perut atau perut membesar. Kemudian kita lakukan palpasi. Palpasi itu adalah ditekan. Kemudian kita lakukan penekanan di masing-masing kuadran abdomen. Ada 4 kuadran. Kita tekan di masing-masing 4 kuadran, kanan atas, kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Di masing-masing kuadran apakah ada tidak nyeri pada daerah abdomen di masing-masing kuadran. Kemudian kalau ada, kita kaji skala nyerinya. Kemudian kaji kualitas nyeri, ya. Kemudian dari mulai O, P, Q, R, S, T, U, dan V untuk pengajian nyeri. Kemudian yang berikutnya adalah kita lakukan auskultasi. Auskultasi itu didengarkan dengan menggunakan stetoskop. Apa yang kita dengarkan? Kita dengarkan adalah ya bising usus atau peristaltik usus. Apakah terjadi peningkatan peristaltik usus ataupun penurunan peristaltik usus? Ada beberapa gangguan. Biasanya ada beberapa kasus yang memang peristaltik ususnya meningkat. Contohnya pada pasien diare, itu peristaltik ususnya biasanya cepat. Ada juga yang peristaltik ususnya atau bising ususnya itu turun. Biasanya pada kasus-kasus ileus, ya, itu biasanya peristaltik ususnya itu turun. Kita catat ketidaknormalan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah perkusi. Perkusi itu adalah dengan diketuk pada area abdomen. Apakah ada nyeri ketuk atau nyeri pada saat kita ketuk, ya. Kemudian di daerah mana, di kuadran berapa nyeri pada abdomen tersebut. Kemudian ada tidak perubahan pada suara dari abdomen tersebut. Normalnya biasanya terdengar suara timpani di masing-masing kuadran. Nah, apakah timpani ini akan berubah menjadi redup atau akan berubah menjadi hipertimpani? Kita ketuk per masing-masing kuadran. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan penunjang di sistem pencernaan. Untuk pemeriksaan penunjang biasanya kita lakukan dengan pemeriksaan laboratorium. Kita ambil sampel darah. Kita cek
kalau sudah diambil sampel darah, kita masukkan ke laboratorium, kita lihat adanya leukositosis atau sel darah putih. Kalau pasien ini terindikasi adanya terinfeksi kuman, bakteri, virus, dan sebagainya pada saluran pencernaan, maka terjadi peningkatan leukosit. Ya, kita lihat leukositnya. Leukosit itu bisa meningkat, bisa pun turun, atau di atas normal ataupun di bawah normal. Sama-sama itu mengindikasikan adanya infeksi bakteri. Biasanya kalau meningkat, leukositnya meningkat di atas normal, itu biasanya respon awal dari suatu infeksi, karena daya tahan tubuh kita masih kuat sehingga kita sel darah putih kita berusaha untuk menghancurkan suatu virus atau bakteri. Tetapi kalau sudah leukositnya sudah turun, itu biasanya sudah mengarah ke gangguan yang sudah kronis. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami sepsis, ya, infeksi yang sampai dengan sepsis yang berat, maka biasanya terjadi leukopenia, ya, atau penurunan leukosit. Nah, kemudian juga kita lihat adanya asidosis metabolik ataupun alkalosis respiratorik. Nah, ini juga terkait dengan pasien-pasien yang mengalami sepsis, maka akan mengganggu ketidakseimbangan asam basa di dalam darah. Kemudian yang berikutnya kita lakukan pemeriksaan dengan foto polos pada bagian abdomen, foto rongsen di daerah abdomen. Biasanya akan terlihat bayangan-bayangan atau benda-benda asing atau gambaran-gambaran yang tidak normal di area abdomen. Biasanya terjadi ada peradangan di usus, peradangan di hepal, kemudian di gaster dan sebagainya, itu akan terlihat di foto rongsen. Ataupun juga tidak hanya peradangan, bisa juga karena adanya tumor ataupun massa di area sistem pencernaan. Bisa juga akan terlihat udara di area usus atau area ileum. Biasanya tampak berwarna putih. Kalau hanya terlihat area yang baik itu adalah warna hitam, itu akan terlihat warna-warna putih banyak di area-area usus. Biasanya akan terlihat, oh, ini adanya udara yang mengganggu di area usus. Kemudian ada tidaknya eksudat atau cairan di area abdomen ataupun di area peritoneum. Nah, kita lihat dengan menggunakan foto abdomen, foto rongsen abdomen, akan terlihat warna cairan, apakah itu cairan atau pus atau darah, kita bisa lihat di foto rongsen abdomen. Kemudian pemeriksaan penunjang lainnya tidak hanya pemeriksaan foto polos abdomen, tetapi juga bisa dilakukan dengan pemeriksaan USG abdomen atau CT scan dan MRI. USG ini hampir sama, jadi foto, ya, foto abdomen tapi dengan menggunakan USG, ultrasonografi. CT scan juga difoto, CT scan abdomen, dan MRI difoto. Jadi nanti akan terlihat hasil di sistem pencernaan yang menunjukkan gangguan-gangguan pada pasien tersebut. Ya, baik, kita masuk ke pemeriksaan di sistem perkemihan, anamnesa dan pemeriksaan fisik di sistem perkemihan. Untuk di sistem perkemihan, anamnesanya kita lakukan
eh, mengkaji pasien dengan ada tidaknya kekurangan cairan, diare, mual muntah, hidrasi, dan sebagainya. Ya, biasanya pada kasus-kasus pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal, ya, kemudian pasien-pasien yang gagal ginjal akut, kronis, dan sebagainya. Kita kaji apakah pasien ini mengalami gangguan di cairan, ya, nutrisi, ya, dan sebagainya. Kemudian kita kaji juga apakah pasien ini mengkonsumsi obat-obatan seperti nefrotoksik dan yang lain. Kemudian apakah pasien ini mengalami perdarahan ataupun hemoptisis. Kemudian kita kaji apakah pasien ini mempunyai riwayat hipertensi, penyakit jantung, diabetes, dan obesitas. Ini sebagai penyulit saja untuk mengetahui respon nanti pada saat pengobatan. Kemudian kita juga kaji terkait dengan riwayat infeksi, ya, kemudian sumber infeksi, kemudian sudah pernah atau belum untuk riwayat operasi, ya, kemudian riwayat-riwayat penggunaan zat kontras dan radiograf. Nah, kemudian pemeriksaan fisik di sistem perkemihan, kita lakukan pemeriksaan fisik dari mulai tanda-tanda vital. Kita kaji apakah pasien ini mengalami hipertensi, ya, kemudian ada tidak takikardi, kemudian ada tidak peningkatan suhu tubuh atau demam yang terjadi pada pasien. Ya, biasanya terkait dengan respon infeksi, adanya demam. Kemudian kalau hipertensi biasanya terkait dengan pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal atau gangguan-gangguan yang lain. Kemudian yang kedua kita kaji di daerah mata. Kita kaji apakah pasien ini mengalami penyakit-penyakit seperti penyakit autoimun. Biasanya ditandai dengan uveitis atau mata menjadi kering. Kemudian pada funduskopi, pemeriksaan funduskopi dapat ditemukan adanya retinopati yang dapat disebabkan karena diabetes. Kemungkinan lain pun juga dapat dilihat adanya mata menjadi sklera menjadi ikterik. Kemudian pada pemeriksaan dada, kita lihat adanya pada daerah dada dengan inspeksi ada tidaknya spider angioma atau dilatasi vena jugular. Kemudian pada pemeriksaan auskultasi kita dengarkan untuk bunyi jantung S3, bunyi jantung tambahan atau ronki basah yang mengarah ke udim paru. Pada pemeriksaan abdomen, kita lihat adanya kelainan-kelainan seperti ada tidak asites pada daerah abdomen, kemudian ada tidak massa, ya, pada daerah abdomen, kemudian ada bising usus meningkat atau tidak, kemudian nyeri di area abdomen, kemudian di kuadran berapa, kemudian ada tidak nyeri ketuk pada angulus convertebratis. Kemudian kita kaji juga pada area rektum, ya, untuk melihat ada tidaknya pembesaran pada prostat. Ya, bisa juga tidak hanya prostat, tetapi bisa juga nanti kita akan mengarah ke kanker prostat ataupun prostat jinak. Kemudian kita kaji pada area kulit dan ekstremitas. Pada inspeksi biasanya didapatkan livedo reticularis atau udim perifer pada area kulit dan pada ekstremitas pasien. Kemudian pemeriksaan-pemeriksaan yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah pemeriksaan hematologi. Biasanya pemeriksaan ini dikhususkan pada pasien-pasien dengan gagal ginjal, di mana pemeriksaan ini adalah mengambil sampel darah lengkap untuk melihat fungsi ginjal dan sediaan apus darah tebi.
Pada sediaan abu sejarah tepi dapat ditemukan sitosis atau formasi reok. Sitositas mengindikasikan bahwa kemungkinan terjadi hemolitik anemia pada sindrom hemolitik uremik dan purpura trombolitik ataupun trombositopenik, sedangkan formasi reok dapat ditemukan pada multiple myeloma. Kemudian pada pemeriksaan urinalisis. Pada pemeriksaan urinalisis biasanya dapat ditemukan adanya keluaran urin atau urin output. Apakah urinnya banyak atau tidak, ya. Kemudian pada jenis urin, warna, ya, dan bau dan sebagainya. Kita juga dapat ditemukan pada pemeriksaan ada tidaknya albuminuria dan proteinuria. Ada juga di urin itu terdapat hematuria atau darah. Kemudian pada sedimen urin kita akan temukan ada tidaknya hasil bahwa terdapat ekskresi natrium dan urea. Jika kurang dari 1% mengindikasikan adanya etiologik prerenal, sedangkan jika hasil lebih dari 2% biasanya mengindikasikan adanya penyebab dari intrarenal. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah pencitraan. Pencitraan ini adalah suatu tindakan yang dilakukan melihat pada fungsi dari ginjal atau sistem perkemihan mulai dari ginjal, uretra, vesika urinaria sampai ureter. Dengan cara apa? Salah satunya dengan pemeriksaan USG, ultrasonografi abdomen, bisa juga dengan CT scan, bisa juga dengan MRI atau angiografi orotorenal, ya, di mana nanti akan terlihat ada tidaknya gangguan sumbatan dan yang lain-lain yang mengganggu di sistem perkemihan. Ultrasonografi berguna untuk melihat adanya gangguan ginjal seperti ukuran yang mengecil atau obstruksi saluran kemih dan juga hidronefrosis. Ultrasonografi abdomen juga bermanfaat untuk menilai gangguan pada hati dan abdomen pada pasien. Jika pada hasil ultrasonografi ditemukan kecurigaan obstruksi, maka akan dilakukan CT scan atau MRI untuk mengevaluasi lebih lanjut. Angiografi orotorenal dapat dilakukan jika terdapat kecurigaan gangguan dari vaskuler ginjal seperti pada stenosis arteri renalis. Kemudian pemeriksaan biopsi. Pemeriksaan biopsi ini dapat dilakukan pada pasien-pasien yang curiga mengalami gagal ginjal akut. Untuk itu, singkirkan lebih dahulu kemungkinan penyebab dari prerenal dan pascarenal dari gagal ginjal akut. Yang biasanya pasien-pasien dari gangguan sistem perkemihan itu akan mengarah ke pasien gagal ginjal akut ataupun kronis, itu kasusnya lebih banyak. Baik, tadi kita sudah membahas tentang anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang di sistem perkemihan dan sistem pencernaan. Nanti silakan mahasiswa untuk mereview kembali terkait dengan topik bahasan yang sudah kita pelajari tadi. Mahasiswa juga bisa menambahkan materi atau mencari materi terkait dengan anamnesa dan pemeriksaan fisik di sistem pencernaan dan perkemihan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.